Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan pemrograman berorientasi objek. Untuk pertemuan kita kali ini kita akan membahas mengenai konsep pemrograman berorientasi objek. Object Oriented Programming atau lebih dikenal dengan pemrograman berorientasi objek atau PBO merupakan paradigma pemrograman yang populer saat ini yang telah menggantikan teknik pemrograman berbasis prosedur. Object Oriented Programming yang berarti pula pemrograman berorientasi objek sudah ditemukan sekitar tahun 1960 dan dikembangkan pada permulaan 1970. Pemrograman berorientasi objek atau Object Oriented Programming atau OOP merupakan pemrograman yang berorientasikan kepada objek di mana semua data dan fungsi dibungkus dalam kelas-kelas atau objek-objek. Setiap objek dapat menerima pesan, memproses data, mengirim, menyimpan, dan memanipulasi data. Beberapa objek berinteraksi dengan saling memberikan informasi satu terhadap yang lainnya. Konsep OOP di mana di sini ada kelas, ada data abstraction, ada encapsulation, information hiding, ada inheritance, dan polymorphism. Atribut adalah dari sebuah kelas adalah variabel global yang dimiliki sebuah kelas. Atribut dapat memiliki hak akses privat, public maupun protected. Sebuah atribut yang dinyatakan sebuah privat hanya dapat diakses secara langsung oleh kelas yang membungkusnya, sedangkan kelas lainnya tidak dapat mengakses atribut ini secara langsung. Metode adalah fungsi dari prosedur yang dibuat oleh seorang programmer di dalam suatu kelas. Dengan kata lain, metode pada suatu kelas hampir sama dengan fungsi atau prosedur pada pemrograman prosedural. Pada sebuah metode di dalam sebuah kelas juga memiliki izin akses seperti atribut pada kelas. Izin akses ini antara lain privat, public, protected yang memiliki arti pada izin atribut kelas yang telah dibahas di sebelumnya. Sebuah kelas boleh memiliki lebih dari satu metode dengan nama yang sama asalkan memiliki parameter masukan yang berbeda sehingga compiler atau interpreter dapat mengenali metode yang mana yang akan dipanggil. Kelas didefinisikan sebagai sebuah blueprint atau dana atau prototype yang mendefinisikan variabel-variabel dan metode-metode yang umum untuk semua objek dari n jenis tertentu. N maksudnya adalah jumlah tertentu. Sebuah kelas menyerupai sebuah struktur yang merupakan tipe data sendiri, misalkan tipe data titik yang terdiri dari koordinat X dan Y. Bahasa Java telah menggunakan sebuah kelas untuk menyatakan tipe data titik karena bahasa pemrograman Java bukan bahasa pemrograman berorientasi objek murni sehingga tidak mengenal struktur, melainkan mengenal apa yang disebut dengan kelas. Objek merupakan perwujudan dari kelas. Setiap objek akan mempunyai atribut dan metode yang dimiliki oleh kelasnya. Contohnya, Amir, Ahmad, Yani merupakan objek dari kelas manusia. Setiap objek dapat berinteraksi dengan objek lainnya meskipun berasal dari kelas yang berbeda. Objek merupakan suatu yang memiliki identitas nama, pada umumnya juga memiliki data tentang dirinya maupun objek lain, dan mempunyai kemampuan untuk melakukan sesuatu dan bisa bekerja sama dengan objek lainnya. Pada dasarnya, semua benda yang ada di dunia dapat dianggap sebagai objek. Rumah, mobil, sepeda motor, meja, dan komputer merupakan contoh-contoh objek yang ada di dunia nyata. Objek adalah implementasi dari kelas. Secara sederhananya dapat dikatakan terdiri dari properti, atribut, dan metode. Abstraction merupakan kemampuan sebuah program untuk melewati aspek informasi yang sedang diproses olehnya, yaitu kemampuan untuk memfokus pada inti. Setiap objek dalam sistem melayani model dari pelaku abstrak yang dapat melakukan kerja, laporan, dan perubahan keadaannya, dan berkomunikasi dengan objek lainnya dalam sistem dapat tanpa mengungkapkan bagaimana kelebihan ini diterapkan. Proses fungsi atau metode dapat juga diabstrak dan beberapa teknik digunakan untuk mengembangkan sebuah pengabstrakan. Encapsulation merupakan suatu mekanisme untuk menyembunyikan atau memproteksi suatu proses dan kemungkinan interferensi atau penyalahgunaan dari luar sistem dan sekaligus menyederhanakan penggunaan sistem tersebut. Memastikan pengguna sebuah objek tidak dapat mengganti keadaan dari sebuah objek dengan cara yang tidak layak. Hanya metode dalam objek tersebut yang diberi izin untuk mengakses keadaannya. Setiap objek mengakses interface yang menyebutkan bagaimana objek lainnya dapat berinteraksi dengannya. Objek lainnya tidak mengetahui dan tergantung kepada representasi dalam objek tersebut. Selanjutnya adalah inheritance, merupakan konsep mewariskan atribut dan metode yang dimiliki oleh sebuah kelas kepada kelas turunannya. Dengan konsep ini, kelas yang dibuat cukup mendefinisikan atribut dan metode yang spesifik di dalamnya, sedangkan atribut dan metode yang lebih umum akan dapat didapatkan dari kelas yang menjadi intinya. Mengatur polymorphism dan enkapsulasi dengan mengizinkan objek didefinisikan dan diciptakan dengan jenis khusus dari objek yang sudah ada.
Objek-objek ini dapat membagi dan memperluas perilaku mereka tanpa harus mengimplementasi ulang perilaku tersebut seperti bahasa berbasis objek tidak selalu memiliki inheritance. Polymorphism merupakan konsep yang memungkinkan digunakannya suatu interface yang sama untuk memerintah suatu objek agar melakukan suatu tindakan yang mungkin secara prinsip sama tetapi secara proses berbeda. Model data berorientasi objek disebut dapat memberikan fleksibilitas yang lebih kemudahan mengubah program dan digunakan luas dalam teknik Piranti lunak skala besar. Lebih jauh lagi, pendukung Object-Oriented Programming mengklaim bahwa OP lebih mudah dipelajari bagi pemula dibandingkan dengan pendekatan sebelumnya. Selain itu, pendekatan OP lebih mudah dikembangkan dan dirawat. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan praktek di mana kita akan menggunakan tools Visual Studio Code. Jadi nanti bisa diinstal untuk Visual Studio Code sehingga nanti bisa tampil seperti ini hasilnya. Selanjutnya kita juga akan melakukan instalasi menggunakan Java Development, di mana di sini kita harus masuk ke codevisualstudio.com, Java tutorial, kita sesuaikan dengan sistem operasi yang ada, misalkan sesuai dengan sistem operasi Windows atau Mac OS. Silakan dipilih, misalkan menggunakan install Codepack for Java Windows. Kalau sudah nanti dilakukan proses instalasi untuk JDK, nah seperti ini, ditunggu nanti sampai selesai dan komplit atau lengkap, lalu kita menjalankan Visual Studio Code-nya, finish. Lalu jangan lupa kita juga menginstal Microsoft Net SDK seperti ini. Kita install, disesuaikan dengan versi sistem operasinya, seperti itu. Nanti kalau sudah kita juga akan selesai sukses atau install. Kalau sudah close, untuk mengetahui versi bahasa Java kita bisa menggunakan command prompt. Jadi kita ketikkan Java spasi main version, jadi kita akan menampilkan OpenJDK versi 17.0.41 di mana ini tanggal 12 Agustus tahun 2022. Baik, untuk referensi pertemuan kali ini dari Microsoft download.net SDK for Visual Studio Code, Kristianti EMP, konsep pemrograman berorientasi objek PBU pada Delphi, Visual Studio Code, Getting Started with Java in FS Code, with School Java Getting Started. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.